Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Izila Jalianto dari Teknologi Rekayasa Otomasi dan 3 digit terakhir saya 010. Hari ini saya akan berbagi materi ya tentang instalasi dan penggunaan Python di lokal ya. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas tentang instalasi Python, Picam, file handling, modul dan juga PIP ya. Langsung lanjut saja. Nah, kita akan memulai dari instalasi Python yang menggunakan bisa digunakan dari Windows, Linux, dan macOS untuk versi laptopnya masing-masing ya, teman-teman. Kalau untuk Windows sendiri diunduh dari Python Oreo atau centang ada di Python to patch. Kalau Linux dia dari sudo apt install Python, macOS brand install Python, dan juga cek version dengan Python version atau bisa dengan command, teman-teman. Nah, setelah kita menginstal Python, kita akan mengeceknya dengan command ya, teman-teman di sini. Next. Terus di sini kita akan lanjut dengan instalasi Picam dengan diunduh dari JetBrains.com. Terus kita akan buat proyek baru dan hubungan internet Python, atau kita kalau ada program yang sudah kita buat, maka kita akan coba run di Picam ya. Terus kita akan konfigurasi jalur proyek agar rapi. Terus di sini kita akan menjalankan program lokal, jalankan file VY langsung dari Picam dan terminal. Contohnya Python main dan PY. Serta kita akan membandingkan perbedaan Rapid dengan program-program tersebut, karena Rapid sendiri bekerja dengan secara offline gitu. Terus kini di sini ada membaca dan menulis file di Python. Membaca file di sini dia ada open data txr, print rfret, penulisan file fopen data hello world dan juga gitu. Terus di sini ada struktur folder proyek Python, projectnya yaitu main py data modules tip, pisahkan kode utama data dan modul agar mudah dikelola. Terus di sini ada penggunaan modul time, random dan juga os. Untuk memanggil modulnya tersebut kita akan menggunakan time sleep, time juga time, terus ada random juga segi cois gini. Terus kita akan menginstal library baru dengan PIP seperti contoh di sini, web install request dan import. Terus kita mulai langsung saja. Pertama kita akan download Python. Nah, untuk Pythonnya sendiri saya sarankan di 3.10.11 teman-teman. Karena kalau versi terbarunya mungkin agak berbeda. Nah, di sini kalian download yang ini, yang ada rekomendasinya teman-teman. Karena saya di sini sudah download, maka kita akan buka saja. Karena kalau saya download sekarang mungkin videonya akan lama. Sini kita pakai Python ya. Nah, ini jantung dulu. Nah, ini centang bintang. Terus kalau sudah keinstall, jangan lupa untuk cek komanya. Nah, sambil menunggu kita akan lanjut ke selanjutnya teman-teman. Jadi di sini kita akan download yaitu CAM. Nah, sini ini PYCAM. Nah, kita akan download di sini JetBrains, teman-teman. Download. Di sini saya sudah download ya, teman. Teman-teman tinggal login aja di sini kalau udah download ya. Sambil menunggu ini, kita buka ini dulu.
Ini kita pilih yang ini. Juga lama ya teman. Nah di sini kan kita udah ada nih. Kita ini hapus dulu. Kita coba running program kita yang sudah kita buat pada Replit, teman-teman. Di sini kita buka aja Replit terlebih dahulu. Kita upload programnya 2 atau berapa, 1 juga boleh ya teman-teman. Karena di sini kita cuma mengecek aja. Terserah teman-teman mau program apa, tapi yang penting bisa sudah pernah dibuat ya teman-teman. Dan sini kita akan mendapat resep ya. Kita salin di sini. Nah, terus kita running. Nah, berbeda dengan rapid ya teman-teman. Kalau rapid kita harus menambah, terus kita ada di sampingnya. Kalau ini langsung di bawahnya. Nah, kita contoh. Salah satu bahan resep. Susu. Nah, benar, 3 lagi. Sama seperti di rapid ya, tapi bedanya di sini ini bisa online harusnya. Bisa offline. Kalau di rapid sendiri kita kan harus buka lewat aplikasi sendiri kan. Atau kalau kita ada nih offline juga bisa sih. Nah, kalau di sini tuh harusnya bisa ditambahin AI sih, seperti di rapid juga sih. Tapi kita akan bahas itu nanti. Kita akan fokus pada running di cam-nya sendiri ya teman-teman di sini. Nah untuk teman-teman yang belum tahu, nah ini beresnya tuh, terus, udah kan? Kita buat lagi. Tuh di sini langsung kalau ada benarnya di sini nih. Nah kita bisa mengetahui benar dan salahnya di sini. Terus di sini kita akan uji coba satu lagi, tapi tidak dengan program ini. Kita cari program lainnya aja. Nah, kita program ini. Tuh. Ini ada sedikit warning ya teman-teman. Nah, kata di sini. Nah, ini bisa langsung tuh. Langsung bisa diperbaiki. Ada sedikit ini ya. Perbaikannya ya. Kalau modul selanjutnya ada lampu. Ini. Tapi coba kita running aja. Tapi tetap aman kok. Walaupun ada warning gitu. Yang penting tidak salah gitu. Nah, kita masuk ke usia 18. Apa ya? Anda boleh mengundi. Udah gitu doang. Jadi sebenarnya sih sama aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan rapid juga bisa, tapi menurut saya sih untuk program lebih level kita pakai Picam ya. Itu sih. Terus kita coba tadi apa? Python kita, kan ini udah kan. Kita klik di sini, Python. Nah, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita
cek pada komannya coba kita lihat apakah bisa ya. Misalnya kalau version biasanya tuh dia gagal tuh. Tuh. Kadang bisa kadang enggak. Kurang tahu ya. Tapi kalau kemungkinan di sini dia udah bisa jalan, ini dipastikan udah berjalan pada komputer kita sih. Gitu. Next kita akan lanjut membahas tentang yaitu di sini kita sudah menjalankan ini membayar dan menulis file di Windows sudah, terus kita akan lanjut. Saya akan menjelaskan tentang ini. Ada satu lagi teman-teman. Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya yang bisa dijelaskan, yaitu ada kursor com dan juga Windows E. Windows E itu dia membuat kita seperti kayak ada bantuan AI-nya gitulah. Nah, karena kan saya sudah download kan, kita langsung aja dulu. Nah, untuk teman-teman yang belum download kursus AI itu, teman-teman bisa. Jadi saya akan menggunakan AI. Bukan ini, bukan salah. Nah ini, teman-teman silahkan download ya. Di sini kalian bisa coding dengan bantuan AI karena di era sekarang tuh AI itu digunakan untuk mempermudah lah ini gitu. Dari perkembangan zaman gitu. Nah, teman-teman yang belum login silahkan login dan juga download ya teman. Karena di sini saya udah login dan juga download, kita langsung aja. Ini kita simpan sini. New. Kita langsung running aja. Sini. Coba kita nge-prompt. Di sini spesifikasi kita pakai programnya itu apa? Python, C++ atau apa gitu. Tuh. Agak sedikit lama teman-teman. Nah, di sini kita sambil menunggu itu kita akan menunggu Viscode. Kita harus download Viscode ya. Nah, ini. Teman-teman silakan download yang belum download Visual Code ini. Karena saya sudah download ya, maka saya akan menjelaskan saja. Karena lama. Dan jangan lupa dicentang semuanya ya ketika download. Nah, teman-teman di sini langsung klik ini. Terus di sini ketik Python. Kadang tuh emang nggak mau keluar di sini. Tahu ini kenapa ini. Tuh. Karena saya, nah ini saran aja sih teman-teman, kalau belum install Python yang ini yang dari Microsoft ada centangnya itu install semua ya teman. Jangan sampai kalian teman-teman install yang tidak ada apa namanya
Centangnya karena bisa berbahaya teman virusnya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan AI sih sebenarnya. Nah, kita di sini disuruh login lewat GitHub karena kalau kita lewat GitHub tuh kita AI tuh lebih canggih gitu lah, ada versinya gitu loh. Nah, kita coba login lewat GitHub, lewat email aja. Coba kita ini. Apakah kita dapat AI-nya yang lebih canggih itu? Verification your account. Nah, coba kita lihat. Harusnya udah bisa sih. Ini jangan lupa ini sama kayak tadi. Nih. Ini nggak bisa ini, masih lebih lama ini. Tuh, kadang error. Udahlah, apakah kita bisa? Coba. Nah, error lagi teman. No space karena itu saya penuh. Langsung kita from aja. Next selection, lockdown, lockdown. Nah, kita langsung new file. Nah, karena di sini hujan, agak ini ya. Tuh, ini program yang saya buat tadi menggunakan AI ya teman-teman. Di sini saya membandingkan dari apa ini? Dari ini, dari ini, dari kursor, Viscode. Nah, ini karena versinya error, kita buka lewat aplikasi aja. Ini sering terjadi sih. Atau kita coba lagi aja. Ini kan bisa. Never show again install code. Kita install. Ini jangan lupa diinstal ya. Yang ini. Karena biasanya ada ini. Centang ini. Tuh, udah bisa. Tadi komanya kita belum install. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita kan tadi kan ini apa? Kita kan menggunakan modul time, random dan juga OS kan. Nah, di sini saya sudah buat program menggunakan AI tentang random dan juga OS. Nah, gimana sih cara buatnya? Pertama kita tuh import dulu. Seperti yang AI ini jelaskan ya. Kita import dulu randomnya. Terus kita import juga OS-nya. Terus kita buat. Nah, tuh join JSON, join data di JSON. Bang, soal kategori tidak ditemukan. Coba kita run. Nah, saya mau ngeranya tidak di sini, tapi langsung di. Nah, ini nih.
kita menggunakan letter P juga ini, dan P juga ada tuh. Kita bisa buat banyak mungkin dan juga apa gitu ya. Nah ini untuk pendengarannya ya, tuh dibedakan begini dia lebih bagus lah menurutku tuh. DWS-nya juga dibeda-bedakan untuk soalnya dia disimpan di JS on, dan juga untuk OS nya dia kan disimpan di ladder ya. Ini pembedaannya bagus banget ya ini tuh. Nah ini dia dengan sangat perubahan menambahkan struktur petan siap jalan mengepresikan mesin kuat. Nah kita langsung selain dengan program, coba kita nah bagus banget ya. Kita lihat tidak ada ini ya. Uh, kita lihat coba kita lihat bagus banget ini, gak ada errornya aja teman-teman. Kita cek errornya di sini. Nah kita run, nah kita ngeranya pakai ini, apakah dia bisa pasti anyway. Salah salah bukan ini. Oke, dia tadi pakai start. Nah jam, nah ini udah, coba kita runningnya di sini. Oke, kita perlu mengundang modulnya teman. Ya, ke apa sih? Agak terlalu ini ya. Langsung error ya dia.
Hmm. Nih kita jalan lewat sini aja. Tuh. Ini cara jalannya sih teman-teman. Eh, ini ada waktunya juga sih sebenarnya bagus banget ya dia. Tuh 29 menit ya, terlalu panjang. Kita coba ini, ubah waktunya dari 30 menit ke 10 menit. Nah ini otomatis akan diubah ya teman-teman. Berbeda dengan kamu sendiri. Kalau visual code-nya ini kenapa ya dia lebih bisa ya? Atau mungkin penyimpanan penuh teman-teman? Kita suruh ini lagi, oke lagi ya. Hmm. Oh ini, nah dia. Return error, nama dia error. Ini juga error dia. Engine, nah, dari sini ya dia. Durasi menit. Kita akan coba lagi. Tulis jalankan program. Hmm. Perubahan penting. Nah ini durasinya akan berubah dari 10 menit ya. Coba kita lihat. Hmm. Langsung satu. Jumlah soal kosong semua. Nah, oh ini nih, langsung. Berarti dia setiap soal tuh 2 menit ya teman-teman. Berarti ini ada 5 soal harusnya gitu. Tuh. Total 2, dijawab 2. Benar, kita salah semua teman-teman. Jadi kita program lagi yang benar. Tambahkan soal dan berikan jawaban serta cara kerjaannya pada setelah skor.
kursor akhir. Di sini enaknya menggunakan AI ini tuh kita kan nge-prompt kan. Terus kalau kita ngubah tuh pasti ada yang dibanding. Contoh kayak ini nih di atas nih. Tadi kan ini ubah kan dari 30 menit ke 10 menit. Nah ini di sini dia ada keterangannya nih, select question. Ini diubah dari yang merah ke yang hijau gitu. Nih, ini dari 30 ke 20 ya kan. Nah ini ada penambahan lagi di TPC Action. Nah ini di sini dia diubah lagi ini diubah sekali lagi. Nah ini juga ini dia pokoknya ini bisa diitulah. Nah kita pakai ya ini kan sebelumnya kalau kita pakai Rapid, nah ini perbedaannya pada Rapid ya teman-teman. Kalau ngeprompt di Rapid tuh saya belum pernah sebenarnya, tapi kita coba aja di sini kita. Ini kita bukan tambahkan jika umur kurang dari 16 17 gitu lah. Ini kita tambahkan program dari 17 maka harap naik bus gitu. Coba ya. Apakah dia langsung akan ditulis atau dia kita salin sendiri itu kita coba di sini. Nah terus ada satu lagi teman-teman di sini, yaitu nah Windsurf AI. Kayak tadi udah saya bahas ya. Ini sama-sama AI sih, tapi kita membandingkan aja mana yang lebih enak, mana yang lebih enggak. Yang enak gitu. Kita udah pakai ini nih, udah selesai nih harusnya. Kalau nah teman-teman bisa, kalau teman-teman ingin mengganti semuanya kan, itu bisa keep out. Kalau tidak ingin diganti semuanya, kita bisa ulang kembali gitu. Di sini kita terima, terus kita jalankan program. Di sini base code saya error ya teman-teman. Mungkin karena penyumbang saya penuh, mungkin tuh. Buatkan program simple. Kita di sini sama-sama pakai AI sih sebenarnya, karena membandingkan. Nah kita pakai ini langsung. Tuh kita suruh milih, kita pilih dua. Cuma soal 114 kosong semua ya. Terus durasinya 10 menit, oke. Integral. Tidak tentu dari 2x adalah sisa waktu 10 menit. Ah, kita jawab C. Kok S sih? Oh, salah penelitian teman. Ini D, ini A. Coba ngarang. Pasti dia A. Hasilnya kan udah disimpan kan? Harusnya ada di sini. Kok hilang di sini dia? Nah, historinya di sini dan nah ini nggak bisa teman, mungkin lain kali aja ya ke office code-nya. Ini bagaimana saya penuh ini dia, makanya nggak bisa nyimpan dia.
Ini dia gak mau nampilkan. Tambahkan kita coba pakai Linux. Run install Linux. Shellcode nggak bisa. Jadi, gimana? Teman-teman yang belum install Linux, belum install aja. Ini sama-sama AI kok. Ini next. Nah ini semua tentang install. Sambil menunggu kita main-main dulu ya. Dengan yang ini. Terima semua kita. Terus kita jalankan program. Ini barunya sekitar segini, terus yang diganti itu 11. Coba lagi. Publish. Ini A, ini B. Langsung dia nggak mau ini ya. Efektif berarti history langsung disimpan di sini deh. Nah, sangat gue history. Sini kita akan belajar menggunakan AI ya. Terus kita akan membandingkan. Tadi kan saya sudah bilang kan, yang di Rapid dia bagaimana? Kita membandingkan aja. Nah, nah ini udah langsung berarti sama ya. Dia langsung ditambahkan ke sini sama seperti AI sebelumnya. Tapi kalau kita pakai prompt yang lebih canggih gimana? Contoh buat kan aplikasi TPK dengan skor. Coba kita lihat. Karena kita akan membuatnya pakai Visual Code nanti. Tapi Visual Code juga bisa.
benar. Coba terus ini juga kita media. Oh, kita harus buka pakai notepad ya. Oke. Benar. Uh, langsung ada ya dia. Coba kita pakai dengan ini. Mana tadi? Harusnya ke sini. Oh iya, skornya dia 50 ya. Oh, berarti yang terakhir itu skor kita. Paham, paham, paham. Terasinya satu 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 semua 100. Number question kita kita benar benar satu dan dua ya teman-teman. Terus kita encore skip, kita skipnya nggak ada, kita salahnya dua. Ini benar satu, iterasi karena soal satu makanya kita dapat ini. Oke, jadi ini agak ribet sih sebenarnya. Yang pakai ini coba kita pakai yang pakai kursor ini ribet banget ini. Kita harus tahu gitu mana penyimpanan kita, terus apanya kita gitu. Nah ini sama sebenarnya Python. Ini di sini kita juga bisa menambahkan tidak selain Python atau teman. Kadang tuh dia nggak mau teman tuh. Nah ini kita cari yang mari ada centangnya. Harusnya sih ada dia, tapi kalau nggak ada ya langsung aja kita buat folder baru di sini. Kita namanya folder apa? 3 gitu ya, salah. Yes, terus ini sama visual code ya dia. Tapi kalau kita program ini kita pindahkan mana tadi di ini yang di dari tuh langsung dibuatin teman-teman. Kita pakai di sini sama-sama sih sebenarnya tuh, tapi yang bedanya tuh AI-nya canggih apa enggak gitu. Kita bandingin aja di sini. Dia suruh install ini pasti. Aduh, ini ya. Oh ya dia.
Jangan. Kita akan bandingkan dulu. Tuh, langsung merah dulu. Warnanya yang di sini dia pakai apa ya? Harusnya nggak usah ini sih. Cengkerannya pakai apa? Hmm. Nah ini langsung ada nih harusnya. Dia pakainya gini nggak bisa langsung di run gitu loh. Terus run gitu. Bisa ya? Hmm. Harus spesifik lah. Kita mau ngerangnya di mana terus. Oke, bagus. Ini buatkan dengan fokus soal serta buatkan aplikasi olehnya. Kita suruh buatkan aplikasi olehnya. Kita coba semua ya. Kita akan bandingkan semuanya. Kita lihat canggihan AI mana. Kita harus coba dulu. Ini tuh harusnya bisa teman-teman. Kita lihat itu. Tadi ngeranya pakai apa ini? Ini yang diganti nih. Human P. Nah ini harusnya di sini. Nah ini. Kalau yang Linux sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, tapi kayaknya dia ini agak nah ini, F5 ya dia. Hmm, ini harusnya bisa sih pakai AI, tapi nggak tahu AI-nya di mana ya dia. Coba terus kita hapus. Kita pakai
Apa ya nggak bisa ya? Sedangkan yang ini lebih enak deh. Tuh. Kita ngeprom, kita bandingin aja. Kita bandingin ini dulu aja. Kita bandingin semuanya sama nih, nih coba lihat dari cepatnya, terus mungkin soal lebih baiknya, terus dia saya suruh 20 soal, kita tunggu. Mungkin saya di videonya saya akan skip ya, karena lama ini. Tuh, tuh dia langsung gini. Gila, gila. AI. Zaman telah berubah teman-teman. Jadi kita pakai AI untuk lebih cepat. Tapi gunanya kita tuh tidak bergantung lah gitu dengan apa AI namanya. Kita harus mana yang diganti mana yang enggak. Nah di Linux ini tuh kita tuh nggak tahu yang diganti mana. Berbeda dengan kursor. Kursor kan dia kan nih. Contoh yang diganti ini kita bisa belajar. Yang merah tuh diganti sama biru. Terus kita bisa kayak memperbolehkan apa enggak gitu. Oh, ini udah selesai ya? Iya, jalan ya. Kita terima semuanya sih. Dia apa dia? Buka di browser lokal host 50 pilih kategori wajir. Kita bikin browser juga. Ingat. Tuh, ada browsernya dia. Wah, tapi nggak bisa. Lokal host service to connect. Nggak bisa ya. Kalau di ini langsung ya dia. Hmm, nah, coba gitu deh. Coba di Javascript di web browsernya ini. Coba, coba. Hmm, hmm. Terus kita buka ini. Kenapa nggak bisa ya? Bentar. Tuh, kita coba lagi. Hmm. Pilih salah satu ya. Terus kalau kita ini, nah, wah nggak bisa ya. Oh ini doang. Atau saja dia error. Apa ya bisa? Hmm, website error. Kita di reflect dia jadi teman. Kita coba di reflect dulu. Sambil dia memperbaiki ya. Haha, haha. Api. Haha. Ini nggak bisa. Hmm. Hmm. Kira-kira saya yang muncul di channel atau saya bisa berbagi saran. Website kita terus website ya tidak bisa dibuka.
Jadi kita saling menguntungkan kayak kita coba ini dulu ya. Nih, dan namanya juga teman-teman gila kita langsung mulai ujian anjir. Aha. Tapi langsung error temen dia. Don't panik. Gak bisa, udah AI-nya udah menang. Ini fungsi yang kita tuh. Tapi ini udah bagus ya. Baik, dia kan dicek lagi kan. Kalau yang ini gimana dia? Terus lagi. Jalan kan di root proyek ini folder kan. Jadi ini folder 2 kita pip install. Pakai ini coba. File ini folder. Oke, baik. Coba sih. Apakah bisa dia? Kemungkinan nggak bisa sih. Tuh, keblokir dia. Coba kita lihat. Nama kita ya. Wah, bisa. Itu bisa tadi. 12 kali 8 berarti berapa ya tadi? Jauh gak ya? Tapi ini terlalu mudah sih sebenarnya. Iya kan? Tuh. Kasian tuh. Dua lima berarti itu dia sekitar 25 50 deh. Coba kita wajar baik banyak banget. Kenapa bisa didapat dulu? Aduh, pencet. Jawaban salah. Harusnya langsung dibuang saja ya. Keren banget ya. Ini kulit ya.
Nice. Berarti ini udah berhasil. Kita balik ke ini. Kenapa dia bisa error? Kita cantumin fotonya aja. Kita lihat. Hmm, ini. Coba kita suruh tuh. Karena ini udah berhasil sih yang ini. Kita ngoprek lagi gitu. Buatkan dengan soal pilihan seperti di UTBK. Ini saya nggak tahu dia banyak gimana terus kok bisa langsung jadi seperti ini, saya nggak tahu ini. Berbeda dengan ini dia. Kursus tuh kita bisa belajar gitu. Mana yang diganti, mana yang enggak. Ini tuh kita harus memahami sendiri. Tiba-tiba jadi gitu. Nah, hahaha. Kita adu ya. Oke, di sini kan udah selesai ya. Mari kita coba connect connection error. Hmm, atau benar? Oh, tetap tidak bisa ya dia. Hmm. Kita ngetem lagi. Terus kita coba lihat yang oh, ini koneksinya sih harusnya sih bisa. Coba gitu ya. Ini seperti soal yang tapi kita lihat apakah dicampuran apa enggak ya? Apakah dicampuran apa enggak ya? Kita lihat dulu ya. Hmm, iya ini campuran ya. Nggak bisa kita ngeprom lagi. Tambahkan waktu dan pisah kategori soal serta tiap soal ada 20.
Ini jaringan aku kayak error ya di sini dia. Dia nggak mau dia. Kita ngeprom lagi teman-teman ya. Ini soal penalaran ini. Males banget ya, boleh ya. Versi ini. Terus saya share aja dah. Di sini kita membandingkan AI Rapid, ada apa namanya, Piscot, ada satu lagi, ini namanya apa dia? Windows Roof, ya kan? Yang tadi penyebar saya nggak bisa ini, tapi kita akan membandingkan itu. Terus kita akan menjalankan program di sini. Jadi saya sudah jalankan juga. Mungkin kita akan bermain-main dengan AI-nya. Gitu. Kalau di Replit sendiri kan ada batasnya ya teman-teman. Berbeda dengan kursor kayaknya tidak ada batasnya dia. Sebagai cara. Jadi dia. Harusnya dia di sini muncul. Ini udah bagus sih. Ntar kita ganti tema aja. Kita bisa ganti tema dengan catatan ini masih kurang nggak penuh lah. Wah, kita run semuanya di sini. Zaman sudah berkembang ya teman-teman ternyata. Jadi kita bisa buat aplikasi tanpa harus cari-cari dulu. Di sini cuma kita ngeprom. Terus kita cari apa? AI-nya ini macam apa tidak? Itu doang. Ini ada beberapa ya tuh 5. Dia soal definisi ini juga gak bisa. Besar sini dia. Oh, ini udah diperbaiki sih dia. Ini bagus juga ya dia. Satu soal bisa ngeprom semua ini ya. Tanpa kita harus coding gitu. Tapi kita akan menyederhanakan ini gak sih? Kayak soalnya kita sederhanain supaya nggak sebanyak ini gitu. Itu tugas kita. Karena kan AI kan cuma bisa deteksi kan. Nah, kalau kita jadiin program 1000 nih, kita 1000
Misalnya gini, kalau ada error tuh nggak akan bisa ngecek. Jadi tugas kita cuma menyederhanakan, membenarkan sama itulah. Kalau ini apa? Hmm? Coba gitu. Apakah dia bisa ngerti? Tidak bisa. Tapi dia langsung bisa deh. Kalau di sini dia bisa. Tuh. Sebenarnya C, kunci salah, kunci D salah. Terus apa dia? Kertas sesuai yang dimakan sih. Oke. Ini agak kurang ya. Ntar kita coba-coba lagi di next video lah. Jadi kita sudah membandingkan formnya di sini. Jadi kita akan lanjut pada next video teman-teman. Dan di sini kita akan menunggu ini sih terlebih dahulu untuk bisa membandingkan. Gitu. Ini soalnya bagus banget ya. Tuh, ini udah mau selesai. Hmm. Ada presentasi kalau AI semakin mengerikan ternyata. Mungkin saya akan potong ini karena terlalu lama ya. Nah, ini udah selesai teman-teman dan juga ini gua habis orang muda habis ya teman-teman. Kita akan coba. Kayaknya sama nih ya. Total 80 soal dalam waktu berbeda per kategori. Gila. Oh, gila banget ini. Biar sampai gini ya. Itu dua. Ada waktunya juga 30 menit ya. Bagus bagus. Jadi untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman ngepramnya. Kalau saya lanjutin mungkin ini bisa panjang ya, lebih dari 1 jam lebih nih, bisa 2 jam mungkin ya. Tapi kesimpulannya di teman-teman. Di zaman sekarang itu AI kan memang makin canggih ya. Jadi kita pinter-pinter lah memanfaatkannya. Itu serta kita belajarlah dari AI itu. Karena sejatinya tuh programmer tuh gak ada habis-habisnya gitu. Terus kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang yang memang di zaman sekarang tuh AI tuh makin berkembang gitu. Jadi itu teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau pada pembahasan. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.